Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas mengenai penampakan eh, yang telah terlihat di planet Mars bebatuan. Jadi eh, NASA telah mengirimkan sebuah instrumen berupa robot yang melakukan penjelajahan ke Mars. Jadi dari hasil penjelajahan itu sudah dikirimkan beberapa foto tentang permukaan. Nah, ini kita coba lihat uh, penampakannya, yaitu penampakan dari Curiosity tentang benches di Mars. Jadi ini yang akan mengirimkan beberapa foto-foto penampakan permukaan di Mars. Nah, perlu kita ketahui dulu, Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari yang namanya diambil dari perang Romawi, dewa perang Romawi atau Mars. Eh, Planet ini juga sering dijuluki sebagai planet merah karena kalau kita lihat dari bumi, khususnya di malam hari itu, kalau kita lihat ada bulat seperti bulan berwarna merah, nah itu biasanya adalah Mars. Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah atau gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Jadi ada beberapa di elevasi tertingginya itu uh, berupa tudung es. Mungkin sama kayak di bumi untuk kutub utara dan selatan. Nah, di Mars juga ada. Untuk periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan bumi. Di Mars berdiri Olympus Mons atau gunung yang tertinggi yang ada di tata surya. Jadi gunung ini tampak sekali di permukaan planet Mars. Dan Valles Marineris atau lembah terbesar di tata surya. Jadi di Mars ini ada dua gunung terbesar dan lembah terluas yang ada di tata surya. Selain itu di belahan utara terdapat cekungan Borealis yang meliputi 40% permukaan Mars. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibanding keadaan planet Venus. Namun begitu keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia, suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar adalah karbodioksida menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet ini sampai penghujung abad 20 belum menemukan jejak kehidupan di sana meskipun yang amat sederhana. Jadi terakhir ini baru mendarat di bulan Februari dan itu pesawat instrumen tanpa awak juga yang diterbangkan oleh uh, Arab Saudi, dari negara Arab, dan juga NASA. Jadi ada beberapa pesawat tanpa awak yang sudah uh, mendarat di sana dan mengambil foto-foto permukaan untuk dijadikan bahan penelitian. Nah, planet ini memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 687 hari dan dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi kala rotasinya 25,62 jam, kalau kita 24 jam, dan mengorbit mengelilingi matahari kalau kita antara 365 hari, sedangkan dia 687 hari. Di planet Mars terdapat sebuah kenampakan unik
di daerah Sidolia Mensai. Penampakan ini merupakan sebuah perbukitan yang bila dilihat dari atas tampak sebagai wajah manusia. Jadi ada beberapa penampakan seperti wajah. Banyak orang menganggap sebagai sebuah bukti peradaban yang telah musnah di Mars, walaupun pada masa kini telah terbukti bahwa penampakan tersebut hanyalah sebuah penampakan alam biasa. Nah, kita masuk berdasarkan pengamatan orbit dan pemeriksaan terhadap kumpulan meteorit Mars. Permukaan terdiri dari basal. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sebagian permukaan Mars mempunyai silika yang lebih kaya daripada basalt biasa dan mungkin mirip dengan batuan-batuan andesit di bumi. Sebagai besar permukaan Mars dilapisi oleh debu besi yang memberikan penampakan berwarna merah. Panorama ini terdiri dari 122 gambar individu yang dikumpul menjadi satu. Nah, ini adalah foto-foto yang sudah didapatkan, yang diambil dari instrumen tanpa awak tadi yang diberi nama Curiosity Mars NASA. Itu terakhir diambil 18 November 2020 pada hari ke 2946. Jadi kalau kita hitung ini mungkin sudah 6-7 tahun di sana. Match kamera atau Matchcam penjelajah menyediakan panorama Marine Space Science System di San Diego membangun dan mengoperasikan Matchcam, sebuah divisi dari Caltech Jet Propulsion Laboratory NASA di California Selatan. Sekarang kita coba lihat penampakan permukaannya. Nah, ini kita masuk ke pemantau. Nah, ini dia. Ini beberapa. Ini yang 122 foto tadi digabungkan jadi satu oleh instrumen ini. Nah, kalau dilihat dari sini ya mirip seperti di bumi di padang pasir ya, atau di Florida. Nah, ini adalah bebatuannya. Jadi sangat tandus. Ini foto-fotonya. Ini pixelnya lumayan besar. Jadi kita bisa sangat detail untuk melihatnya. Ini mirip seperti di gurun ya, atau di daerah yang tandus, benar-benar seperti tidak ada yang mendiami. Jadi untuk komposisi geologinya nih lebih banyak ke basal. Jadi kadar besinya juga sangat dominan, itu yang membuat Mars terlihat berwarna merah. Nah, ini kayak pepasiran. Ini permukaannya seperti ini. Ini baru mungkin di satu segmen ya. Nanti kita akan lihat di segmen lainnya ketika sudah ada pengumpulan pengiriman foto-foto dari instrumen ini. Nah, ini jejak dari instrumennya, perjalanannya dalam mengambil segmentasi foto. Nah, ini suasananya juga seperti berada di tanah gersang atau tandus. Kita akan lihat lagi. Fotonya cukup mendetail ya,
karena memang resolusi sangat tinggi. Kita dapat mengunduh di situs NASA itu untuk foto ini aja itu hingga 260 megabyte ukuran foto ini. Jadi kita bisa menjelajah, melihat permukaannya. Wow, cukup menarik. Ini kondisi permukaannya. Jadi nanti di bulan Maret pun Cina akan mendaratkan instrumen tanpa awaknya untuk ikut serta dalam penelitian umat manusia ya. Jadi kita di sini menjadi alien di Mars, melakukan identifikasi geologi, identifikasi biologinya. Ini alat tersebut. Nah, ini alat yang digunakan. Nah, ini mirip pasir-pasir di bumi kan, mirip dengan pasir-pasir yang ada di bumi. Nah, ini memoto. Ini alat yang digunakan. Jadi alat yang memoto ini sudah hampir 6-7 tahun di Mars. Mungkin 2 awak yang baru mendarat itu akan menggantikan tugas instrumen ini. Nah, ini alat-alatnya, dia cukup detail. Kalau sampai 7 tahun lumayan lama juga ini. Ini benar-benar mirip kayak padang pasir, seperti padang pasir. Ini wow. Nah, ini permukaannya benar-benar seperti padang pasir. Nah, ini jejak kakinya, serpihan-serpihan batu. Ini apa ini ya? Kayak ada sampah atau apa nih? Apakah penghuni Mars? Karena agak beda sendiri, putih-putih. Apakah dia adalah hewan-hewan yang ada di sana, atau mirip seperti sampah ya? Nah, ini putih juga, atau ini serpihan dari bebatuannya kali ya. Nah, ini pemandangannya. Jadi memang seperti berada di tanah yang gersang, di gurun. Jadi kalau pernah ke gurun mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, ini bebatuannya mirip seperti bebatuan yang ada di bumi ya. Nah, ini jejak perjalanannya, jejak kaki dari alat tadi. Oke, entah nih apakah kalau dilihat dari ini seperti jejak aliran air, tapi apakah memang ada sungai atau mata air itu belum bisa dipastikan, atau mungkin ini pergerakan seperti ini akibat dari debu-debu pasir yang ditiup angin dan akhirnya terletak ada di sini. Tapi kalau kita lihat ini seperti lembab. Nah, ini seperti kalau kita lihat setelah hujan atau apa di bagian
tanah-tanah tandus biasanya pasir akan berkumpul seperti ini, endapan-endapan pasir. Tapi mungkin dari peneliti NASA lebih mengetahui. Tapi kalau memang terlihatnya sih ini seperti lembab. Jadi ini permukaan pasir dan bebatuan pecahan. Nah, kalau jalan lembab kan seperti ini. Nah, ini dia permukaan. Nah, ini beberapa segmen. Ini dari 122 foto yang dikumpulkan menjadi satu, dan akhirnya kita bisa melihat setidaknya seperti inilah permukaan awal, permukaan di planet Mars. Ya, seperti cukup familiar kita melihatnya karena mirip seperti yang ada di bumi, dan instrumen ini juga cukup sangat lama di sana ya. Jadi untuk mungkin sudah sampai 7 tahun untuk perbaikan dan pemeliharaannya ini bagaimana ya? Mungkin bisa otomatis melakukan pemeliharaan terhadap instrumennya sendiri atau dikendalikan secara jarak jauh. Jadi ada beberapa pada instrumen ini yang khusus untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, ini dulu penampakan secara globalnya. Ini bisa kita lihat. Jadi beginilah penampakan yang ada di Mars. Mungkin nanti kita selanjutnya akan mencari lagi penampakan terbaru yang akan dikirim oleh instrumen yang telah mendarat di Mars beberapa hari yang lalu, yaitu dari Uni Emirat Arab dan NASA sendiri. Nanti bulan Maret 2021 ini akan disusul oleh Cina. Kalau nggak salah mungkin Rusia juga sudah mendaratkan di sini. Jadi mungkin tambah ini sudah ada 4 instrumen. Nanti Cina mungkin mendaratkan di bulan Maret ini. Berarti ada 5 instrumen yang sudah melakukan penjelajahan di planet Mars. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah ini, memberikan masukan. Ditunggu like dan subscribe-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.